Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi dalam mata pelajaran prakarya kelas 9. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai budidaya ikan konsumsi. Kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan 4.1 menentukan komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menyebutkan tentang komoditas ikan konsumsi. 2. Merumuskan dan menentukan komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan di wilayah setempat. Dan 3. Menentukan jenis ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Indonesia memiliki luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Dan ini termasuk potensi budidaya perikanan yang besar bagi Indonesia. Hal ini patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan tiap daerah pasti memiliki komoditas ikan budidaya unggulan. Nah, komoditas ikan budidaya unggulan apa saja yang kira-kira ada di daerahmu? Budidaya ikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein, sehingga kebutuhan pangan sumber protein semakin meningkat, sehingga akan menghasilkan terciptanya peluang budidaya ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi. Nah, apakah kamu suka makan ikan? Kira-kira ikan apa saja yang sering kamu makan? Baik, kita mulai dari ikan air tawar. Ya, yang pertama yaitu ikan mas. Ikan mas memiliki nama latin Cyprinus carpio L. Kemudian untuk nama lokal ada ikan mas, tombro, mas-masan yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ikan rayo atau ikan ame dari Sumatera Barat. Kemudian memiliki tubuh memanjang, pipih dan juga lunak. Habitatnya di pinggir sungai atau danau. Untuk pakannya ada tumbuhan air dan juga binatang renik. Kemudian pemijahannya sepanjang tahun. Untuk pembenihan selama 2-3 minggu. Sedangkan pembesaran dilakukan saat benih berukuran 5-8 cm. Sedangkan pemanenan ikan biasanya ketika ikan sudah berumur 3-4 bulan. Ikan air tawar yang selanjutnya adalah ikan nila, di mana ikan nila memiliki nama latin Oreochromis nilotica. Kemudian dibudidayakan di kolam air tenang, kolam air deras dan juga sawah. Memiliki ciri badan pipih, warna tubuh putih kehitaman dan juga merah. Pakan alaminya yaitu plankton, hidrilla, ganggang sutra, sedangkan pakan buatannya yaitu pelet. Penebaran benih sekitar 15-20 ekor per meter kuadrat. Sedangkan kedalaman air yaitu 80-100 cm. Sedangkan pembesaran selama 4-5 bulan sampai ukuran 8-12 cm. Ikan air tawar selanjutnya adalah ikan lele, di mana ikan lele memiliki nama latin Clarias sp, memiliki ciri-ciri bentuk tubuh memanjang, kulit licin, kepala pipih, mulut di ujung dengan 4 pasang sungut, sirip ekor dan perutnya membundar. Kemudian dia juga termasuk jenis karnivora atau hewan pemakan daging.
Kemudian dia juga memiliki patil. Selain sebagai senjata, patil juga dapat dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Kemudian dia juga memiliki labirin, yaitu alat pernapasan tambahan yang terletak di bagian depan rongga insang. Nah, alat ini memungkinkan untuk mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga lele dapat tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Kemudian hidup di semua perairan air tawar. Pakan alaminya yaitu cacing, kutu air, jentik, siput kecil. Pakan buatannya yaitu pelet. Sedangkan panen usia ikan tersebut adalah 3-4 bulan dengan berat 200 gram per ekor. Selanjutnya adalah ikan patin. Ikan patin memiliki nama latin Pangasius sp. Kemudian juga dia termasuk hewan omnivora dan juga karnivora, termasuk kelompok ikan catfish atau ikan yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Kemudian ciri fisiknya adalah warna punggung keabu-abuan atau kebiruan dan bagian perut putih keperakan. Kemudian memiliki ukuran kepala relatif kecil dengan mulut di ujung, dan pada mulut terdapat 2 pasang sungut sebagai alat peraba. Pada sirip, punggung dan dada terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil. Kemudian pakan yaitu ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuhan, rumput dan juga udang kecil. Baik, selanjutnya adalah ikan gurami. Ikan gurami memiliki nama latin Ospirnemus gurami. Untuk di daerah Jawa, nama lokalnya adalah gurame atau gurami. Sedangkan di Sumatera, sebutannya adalah kalau atau kaloi. Dan di Kalimantan, sebutannya adalah kala atau kalui. Kemudian juga ikan gurame termasuk jenis ikan omnivora, ya, atau pemakan segalanya. Kemudian banyak juga dibudidayakan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera. Gurame berkembang di daerah dataran rendah sekitar 0-800 meter di bawah permukaan laut, tentunya dengan suhu 24 derajat sampai 28 derajat Celcius. Nah, gurame melakukan pemijahan pada umur 2-3 tahun, sedangkan produktivitas telur ikan gurame akan meningkat ketika musim kemarau. Gurame juga menyukai perairan jernih, tenang, dan tidak banyak lumpur. Sedangkan untuk pakan seperti azolla, kangkung, daun talas, dan juga pelet. Pembesaran ikan gurame menggunakan benih minimal 100 gram per ekor, sedangkan waktu untuk mencapai 500 gram per ekor yaitu sekitar 6 bulan, dan untuk mencapai 1 kg per ekor yaitu sekitar 9 bulan. Kita lanjut ke ikan air payau, yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki nama latin Canos canos, memiliki ciri-ciri tubuhnya seperti torpedo, sirip ekor bercabang, kepala tidak bersisik, mulut kecil di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung dekat mata. Kemudian juga dia memiliki mata subcutaneus, yaitu mata yang diliputi oleh selaput bening. Kemudian memiliki warna badan putih keperakan dengan punggung biru kehitaman. Dia juga termasuk jenis ikan herbivora atau pemakan tumbuhan. Sedangkan benih ukuran berat rata-rata 50 gram per ekor atau panjang sekitar 7-10 cm yang dapat ditebar di 500 ekor per meter kuadrat. Sedangkan untuk ukuran panen sekitar 450 gram per ekor selama 4 bulan. Ya, selanjutnya untuk ikan air payau yaitu udang windu, di mana udang windu memiliki ciri-ciri badan terdiri dari 13 ruas, seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar atau yang disebut dengan exoskeleton. Kemudian udang windu aktif bergerak dan mencari makan ini pada suasana gelap. Kemudian udang windu juga bersifat kanibal atau bisa memakan sesama jenis. Dan udang tersebut berganti kulit secara periodik atau berkala.
Untuk pakan alaminya yaitu seperti ganggang, binatang renik seperti cacing kecil, larva serangga, dan juga larva kerang. Untuk pakan buatannya yaitu pelet. Baik, yang selanjutnya adalah ikan air laut, yaitu ikan kakap putih. Di mana ikan kakap putih ini memiliki nama latin Lates calcarifer. Ikan tersebut termasuk ikan Catradromus atau dibesarkan di air payau sedangkan kawinnya di air laut. Ikan kakap putih ini juga memiliki toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam yang tinggi. Kemudian memiliki ciri bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah, mulut lebar sedikit serong dengan geligi halus. Kemudian juga memiliki badan atas penutup insangnya, terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggungnya dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah. Dan sedangkan bentuk sirip ekor bulat. Benih ikan ukuran 50-70 gram per ekor, sedangkan pembesaran ikan tersebut selama 5-6 bulan, dan untuk pemanenan ikan berukuran 500 gram per ekor. Ikan air laut selanjutnya adalah ikan kerapu, di mana ikan kerapu memiliki nama latin Epinephelus sp. Kemudian juga ini termasuk salah satu komoditas ikan dengan nilai jual sangat tinggi. Memiliki ciri-ciri bentuk tubuh moncong panjang, memipih dan juga menajam, gigi pada bagian sisi 3 atau 4 baris, bintik-bintik hitam pada bagian dorsal atau perut dan juga posterior bagian atas. Kemudian habitat kerapu macan ini biasanya di pantai dengan ditumbuhi alga genus Reticulata dan juga Gracilaria. Ikan kerapu juga termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Untuk pakannya yaitu Crustaceae ya, seperti udang rebon, dogol dan juga krosok, dan juga ikan kecil seperti tembang, teri dan juga belanak. Sedangkan kerapu bebek berat awal 1,3 gram dan panjang 4 cm bisa mencapai 400-500 gram selama 12-14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat 500 gram. Gemar makan ikan atau gemar ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengupayakan transformasi pembangunan kelautan dan perikanan dengan berupaya memperluas akses pasar domestik. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan safari gemar ikan. Nah, kegiatan ini berupa promosi peningkatan konsumsi ikan yang menitik beratkan pada penyampaian informasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang makan ikan dan manfaatnya bagi kesehatan dan kecerdasan. Ayo, mari kita gemar makan ikan. Nah, yang selanjutnya ini adalah penilaian pengetahuan untuk evaluasi. Yang pertama adalah jelaskan pengertian dari ikan konsumsi. Yang kedua, sebutkan 5 aneka ragam ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan di daerah dekat tempat tinggalmu. Dan yang ketiga adalah sebutkan masing-masing 5 karakteristik atau 5 ciri ikan konsumsi dari ikan air laut, ikan air tawar, dan juga ikan air payau ya, masing-masing 3 ikan. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.